Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari, NPM 19.375. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban untuk ujian akhir semester Hukum Ekonomi, di mana saya harus menonton film yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan menganalisanya, kemudian meringkas dan menyambungkan apa keterkaitan film tersebut dengan hukum ekonomi. Baik, saya akan membacakan sinopsis singkatnya terlebih dahulu dari film The Billionaire ini. Saat usia 16 tahun, dia, sang pemeran utama, adalah pecandu game online. Saat usia 17, ia putus sekolah untuk menjadi penjajah kacang. Saat usia 18, keluarganya bangkrut dan meninggalkan hutang sebesar 40 juta baht. Saat usia 19, dia menciptakan cemilan rumput laut yang bernama Tokenoi yang dijual di 3.000 cabang 7-Eleven di Thailand. Kini, di usia 26, ia adalah produsen cemilan rumput laut terlaris di Thailand, berpenghasilan 800 juta baht per tahun dan mempekerjakan 2.000 staf. Namanya ialah Top Itipat. Dan ini adalah kisah nyata hidupnya yang luar biasa. Nah, sekarang masuk ke dalam aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat dalam film tersebut, yaitu film The Billionaire. Film tersebut diambil dari kisah nyata pengusaha muda bernama Top Itipat yang sukses menjadi miliarder muda berkat produk cemilan yang ia hasilkan berupa rumput laut kering yang sering kita jumpai di toko-toko, di minimarket yang bernama Tokenoi. Film ini berkorelasi dengan hukum ekonomi karena film ini menceritakan bagaimana seorang pengusaha muda memulai merintis karirnya dari bawah. Dia mencoba beberapa kali berbisnis, seperti bisnis jual beli game dan bisnis cemilan berupa kacang. Namun hasilnya selalu tidak sesuai ekspektasi. Karena banyak hal seputar dunia ekonomi dan bisnis yang belum ia kuasai, mengakibatkan bisnis-bisnis yang ia rintis tersebut gulung tikar. Sampai akhirnya ia bertekad membuat bisnis cemilan rumput laut yang bernama Tokenoi. Ia mencoba belajar banyak hal kepada ahlinya di tempat perkuliahannya. Ia mencoba mengemas produk dengan baik dan higienis, serta berani memasarkan produknya ke 7-Eleven yang membuat bisnisnya berjalan dengan lancar. Dari film ini juga saya dapat menyimpulkan bahwa bisnis cemilan rumput laut yang ia buat adalah termasuk ke dalam ekonomi kreatif sektor kuliner. Kenapa? Karena pada saat itu bisnis cemilan rumput laut siap saji belum ada sama sekali di negara Thailand. Dan satu-satunya negara yang memiliki cemilan siap saji rumput laut itu hanya di Korea Selatan. Sehingga Top Itipat memutar otaknya untuk berinovasi membuat rumput laut yang biasanya dihidangkan untuk makanan berat, kini bisa dihidangkan sebagai produk cemilan. Selain itu, ia mengubah produk desainnya yang awalnya terlihat biasa saja menjadi sangat unik. Hal ini dilakukannya agar menarik perhatian konsumen sehingga mereka mencoba membeli produk Tokenoi tersebut. Nah, sekarang kita masuk di analisa singkat regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Yang pertama, ada di UU nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, ini masuk ke dalam ekonomi kreatif karena Top Itipat berinovasi membuat rumput laut yang biasanya disajikan dengan hidangan berat, makanan berat, kini bisa dimakan sebagai cemilan di Thailand. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sebenarnya dalam film tersebut tidak diceritakan
dengan jelas bagaimana Top Etipat mendaftarkan mereknya. Namun karena melihat dari aspek pemasaran yang ia lakukan ke perusahaan sebesar 7-Eleven, saya dapat menyimpulkan bahwa merek Taukenoi tersebut telah sah dan resmi milik perusahaan yang dimiliki oleh Top Etipat. Karena banyak syarat yang diberikan perusahaan 7-Eleven ini, salah satunya pasti mereknya itu harus resmi agar tidak ada masalah di kemudian harinya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dalam film tersebut, agar Taukenoi dapat dipasarkan di 7-Eleven, pihak dari 7-Eleven harus mengecek terlebih dahulu apakah benar Taukenoi memiliki perusahaan yang legal di Thailand. Nah, oleh karena itu, Top Etipat membuat perusahaan mikro yang bertempat di perusahaan milik ayahnya dahulu yang sudah bangkrut. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa Top Etipat membuat perusahaannya itu secara sendiri, mandiri. Dalam peraturan baru di Indonesia, seseorang bisa membuat PT perorangan untuk kriteria usaha mikro dan kecil. Dasar hukumnya ada di pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja yang berbunyi, perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang. Kemudian ada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 6 Romawi garis miring 2011 tentang higien sanitasi jasa boga. Nah, dalam film tersebut, pihak 7-Eleven mengecek perusahaan tempat pembuatan Taukenoi sebelum resmi diterima pemasarannya di banyak cabang di 7-Eleven. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menilai apakah produk Taukenoi sudah bersih dan higienis sehingga bisa dipasarkan ke lebih dari 6.000 cabang di Thailand. Tentang pengelolaan makanan yang sehat, bersih, dan higienis ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pengelolaan makanan oleh jasa boga harus memenuhi higien sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengolahan makanan yang baik. Kemudian juga diatur dalam ayat 2-nya ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengolahan makanan yang baik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Dan yang terakhir ada dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Nah, di akhir film tersebut diceritakan bahwa Taukenoi berhasil diekspor di hampir 27 negara itu pada tahun 2004. Salah satunya masuk ke negara kita yaitu negara Indonesia. Hingga saat ini, produk Taukenoi masih menjadi produk cemilan terlaris di Indonesia karena varian rasanya yang berbeda dan selalu bertambah sehingga menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Nah, sekarang lanjut poin-poin apa sih yang dapat dijadikan edukasi publik dari film The Billionaire ini? Nah, menurut saya ada 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana Top Etipat memulai bisnis di saat ia masih remaja. Hal ini mengedukasikan masyarakat bahwa untuk berani berbisnis tidak perlu harus menunggu tua. Karena saat ini pemerintah Indonesia sedang mendorong para milenial untuk menjadi bagian dari entrepreneurship demi memajukan perekonomian di negara Indonesia. Poin yang kedua, bahwa dalam membangun bisnis pasti ada naik turunnya. Ada kala bisnis kita kurang diminati oleh masyarakat, ada kala bisnis kita melejit, banjir banyak pesanan. Namun satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mau belajar untuk menghadapi proses berbisnis sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi. Dan poin yang terakhir yaitu bagaimana membentuk partnership dan mengembangkan produk bisnis yang kita buat, sehingga bisa mengekspor barang tersebut hingga ke luar negeri seperti dalam film The Billionaire ini.
Mungkin cukup sekian pemaparan hasil materi yang saya buat dari film The Billionaire ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata penyampaian ketika saya mempresentasikan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.